Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kabar Bapak Ibu sangat luar biasa. Karena kita yakin dengan hati yang sungguh-sungguh karya Tuhan dalam hidup kita begitu dahsyat dan ajaib. Maka sebab hari ini saya yakin juga Bapak Ibu menyiapkan hatinya untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita. Tanda kita siap memuji Dia. Tanda kita siap meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna dan rancangan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sangatlah luar biasa Tuhan. Sebab hari ini Tuhan kami dapat hadir untuk beribadah online Bapak. Biarlah Bapak dimanapun kami berada Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada. Hadiran-Mu ada memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Yang membawa hati kami sungguh-sungguh memuji-Mu, meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari dengan satu suara kita katakan, segenap aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Saya percaya Bapak Ibu bisa lebih lagi katakan, Engkau terbesar, yes. Lihat ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kita percaya biarlah semua memujimu. Haleluya, Kau terbesar. Semua perbuatanmu, Kau terbesar. Haleluya, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Perbuatanmu luar biasa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk datang memuji-Mu. Karena kami percaya Kau layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Biar yang diberkati Tuhan katakan dari awal, Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Panggil Dia Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku,
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi katakan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah amin. Biarlah ini menjadi pujian doa dalam hidup kita. Ini penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Allah yang haleluya, nakas nabi hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat pujian yang terbaik buat-Mu. Mari ucapkan syukurmu di hadapannya. Biar kau yang diberkati Tuhan, biarlah kau yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Naikkan syukurmu di hadapan tata anak domba. Allah yang setia, Allah yang mulia. Sebab Dia yang sanggup menyempurnakan hidupmu. Bawa pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Rasakan hadiratnya memenuhi hatimu, memenuhi keluargamu, memenuhi setiap pekerjaanmu. Karena kita percaya Dia yang telah melakukan yang terbaik. Haleluya. Sembah Dia, pujilah Dia, tinggikan namanya, Dia luar biasa. Haleluya. Kami disenangkan
atas hadirat-Mu. Kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh Kudus-Mu, memenuhi kami. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari arahkan hatimu, pikiranmu kepadanya. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Biarlah Dia puaskan kita, biarlah Dia puaskan kita dalam hadirat-Nya. Rasakan kasih-Nya, rasakan cintanya kepada kita. Yes. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, yes. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan, Yesus raja di atas segala. Arahkan hatimu, panggilkan dia, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan, Yesus raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Hati kami sangat limpah dengan syukur ya Bapa, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang tidak pernah terlambat, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus-Mu selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Hati kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu. Terima kasih untuk ibadah online Tuhan. Walaupun melalui online, tapi kami yakin dan percaya hubungan intim kami dengan Engkau tidak pernah terbatas oleh apapun. Bawa kami Roh Kudus untuk lebih lagi dan terus semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah negara kami Indonesia. Engkau tahu bagaimanapun keadaan yang ada di negeri kami. Biarlah Engkau menyatakan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas negeri kami. Segala permasalahan yang ada di negeri ini, kami percaya semuanya itu terjadi atas seizin-Mu. Dan Engkau memiliki rancangan yang luar biasa atas negeri kami. Engkau memberkati seluruh pemimpin yang ada. Berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Bapa. Berkati mereka dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera yang daripada Engkau. Dan berikan mereka wibawa dari Engkau untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan negeri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua yang terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kota kami Cilegon, kami percaya juga ada di dalam hati-Mu. Engkau yang akan terus menyatakan kehendak-Mu atas kota ini ya Bapa. Engkau yang akan memimpin dari pemerintahan yang ada di kota ini sesuai dengan hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati penduduk kota ini supaya damai sejahtera ada di dalam hati mereka. Hikmat-Mu ada di dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan kesejahteraan terjadi atas kota kami. Demikian juga Tuhan negeri kami ini dan juga kota kami. Di dalamnya ada gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Setiap pribadi umat-umat-Mu adalah gereja-Mu di mana kami harus menjadi garam dan terang atas dunia ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang dahsyat, yang ajaib, memampukan kami untuk bersinar terang atas kota kami, atas negeri kami, atas seluruh dunia ini. Supaya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan ya Bapa. Tuhan Yesus, Gereja Petra yang ada di Cilegon ini, kami percayakan di dalam kehendak-Mu Tuhan, di dalam kedaulatan-Mu. Biarlah semua yang terjadi sesuai apa yang Kau mau. GBI Petra menyenangkan hati-Mu. GBI Petra, jemaatnya seluruhnya mengasihi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang ada tinggal di dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh pelayan-Mu, supaya kami melayani dengan hati-Mu Tuhan.
hati yang mengasihi Bapa, hati yang ingin memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya seluruh umat-umat-Mu yang ada di GPI Petra, semuanya ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Kehidupan kami semua tidak ditentukan oleh dunia, keadaan dunia ini, tetapi hidup kami ditentukan oleh firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hati kami mau kami siapkan untuk menerima setiap firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Dengan firman-Mu, hidup kami boleh diubahkan, dipulihkan, diberkati, menjadi semakin dahsyat, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Di hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang sangat penting buat kita semua. Saya beri judul tentang luasnya kasih karunia Allah. Kita akan melihat dari kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Apa yang Paulus doakan supaya diberikan Tuhan kepada jemaat Efesus, ya. Apa yang dia paling rindukan bukan berkat, ya, bukan kesehatan yang dia rindukan terjadi. Memang berkat dan kesehatan itu bagian yang sangat baik, tetapi ada yang lebih penting buat Paulus bagi jemaat Efesus, yaitu dia ingin supaya Tuhan memberikan kepada orang-orang kudus, itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya memahami, mengerti tentang apa? Mengerti tentang betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa Paulus berdoa seperti ini? Karena banyak orang percaya anak Tuhan tidak memahami betapa dahsyatnya, betapa luasnya kasih karunia Allah, kasih Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan dalam ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Paulus perlu berdoa dengan sungguh-sungguh mengenai hal ini. Kenapa? Karena pengetahuan manusia yang terbatas tidak bisa mengukur betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa panjang kasih Kristus itu. Dimensi yang berbeda dengan kasih manusia. Karena itu adalah satu kesalahan dan kekeliruan kalau saudara mengukur kasih Allah, menakar kasih Allah, menyamakan kasih Allah dengan kasih manusia yang terbatas. Nah, seringkali banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini sehingga terjadi banyak kebingungan, banyak kekeliruan. Nah, kita hari ini mau belajar tentang betapa luar biasanya kasih Allah ini. Bapak Ibu Saudara, dimensinya berbeda dengan kita. Nah, Paulus berdoa sungguh-sungguh, dan biar kita juga berdoa supaya kita bisa memahami, oh betapa lebar, panjang, dan tinggi, dan juga dalam. Kita harus benar-benar memahami kasih ini sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Kita bisa menikmati kasih itu. Kita bisa
bergerak, bernafas, kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi luar biasa di dalam kasih Allah itu. Jangan samakan kasih manusia dengan kasih Allah, berbeda sekali. Nah, hari ini saya akan sampaikan pembahasan dari Roma pasal 5 supaya kita mengerti, supaya kita bisa paham dan tidak lagi ketakutan, tidak lagi gelisah tentang kasih Allah, tentang khususnya keselamatan. Karena banyak hari-hari ini orang masih ketakutan apakah saya selamat atau tidak. Banyak orang hari-hari ini gelisah karena mereka kebingungan dengan banyak hal, pendapat-pendapat yang didengar. Hari ini kita mau dengar dari kitab Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11, saya akan bacakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang ini telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wah, puji Tuhan. Mari kita cermati ayat ini, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru, sebab ketika kita masih jadi musuh, kita belum kenal Tuhan, kita belum percaya Yesus, kita masih orang dunia, kita masih jadi lawannya Tuhan. Pada saat itu saja kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ayatnya jelas. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi saudara diperdamaikan sama Tuhan bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau layak. Bukan karena engkau sudah lakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Engkau masih musuh saja, masih benci Tuhan, masih nggak percaya Tuhan, masih mungkin jahat sekali, masih banyak sekali dosanya. Engkau sudah diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus, anak Allah, anak Bapa di sorga. Inilah dimensi kasih Allah. Kita tidak bisa mengerti bagaimana mungkin Dia mengasihi orang yang tidak layak seperti kita. Masih musuh, masih jahat. Belum percaya Yesus sekalipun. Kita sudah diperdamaikan oleh kematian anaknya. Jadi bukan karena usaha kita diperdamaikan. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Telah percaya kepada Yesus. Yang sudah diperdamaikan, sudah jadi anak-anaknya. Catat ini kalimat yang dikatakan dalam ayat ke-10 bagian terakhir. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Catat saudara, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Sekarang kita sudah jadi anak. Dulu aja belum jadi anak, kita masih musuh, kita masih orang yang membenci Tuhan, masih jadi pemberontak, pendosa. Yesus sudah mati buat kita, menebus segala dosa kita. Dan setelah kita percaya, kita diperdamaikan jadi anak. Kata Tuhan, kamu pasti diselamatkan. Haleluya, amin. Pasti diselamatkan. Bukan oleh perbuatan kita. Disebut dalam ayat ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Jadi ini semua inisiatifnya Tuhan, inisiatifnya Allah, inisiatifnya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak, kita hebat,
atau kita mampu melakukan perintah-perintahnya, saudara, kita semata-mata diselamatkan, didamaikan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang kita mau lihat betapa dahsyatnya, betapa luasnya kasih itu. Kasih Tuhan tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi, tidak bisa disempitkan, saudara. Karena terlalu dahsyat, terlalu luas, terlalu besar. Tidak bisa disamakan dengan kasih manusia yang terbatas. Roma 5 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau melihat betapa luar biasanya kasih karunia Allah. Dikatakan tadi dengan jelas Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Saya mau kasih ilustrasi. Saya pakai botol air ini, terisi air yang penuh. Anggaplah ini kasih karunia Allah. Ini mungkin ada 1 liter ya, air. Anggaplah ini kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dikatakan dalam Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Kasih karunia Allah tidak sama, tidak sebanding dengan pelanggaran Adam. Saya kasih contoh, anggap saja pelanggaran Adam atau dosa manusia sebesar debu. Ini kasih karunia Allah sebesar air di botol ini. Pelanggaran Adam dan dosa manusia sebesar debu. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Nah, gara-gara dosa si Adam, semua orang, semua manusia, semua umat manusia dari zaman Adam sampai nanti kiamat, gara-gara pelanggaran dia, maka semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, yaitu kematian kekal. Ya, gara-gara Adam memilih yang salah, maka semua manusia telah terhisap dalam kondisi berdosa dan harus menerima hukuman kekal, kematian kekal, maut di dalam neraka. Tetapi saudara, puji Tuhan, ayat ini tidak berhenti di situ. Mari kita ulang lagi bacanya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Haleluya. Artinya apa ini? Dosa Adam menyebabkan semua manusia berdosa, ada warisan dosa, ada kutuk dosa, dan ada hukuman dosa, semua dialami manusia. Baik oleh karena dosa Adam maupun juga dosa pribadinya. Tetapi Alkitab bilang dengan jelas bahwa kasih karunia Allah tidak sebanding dengan dosa Adam atau dosa manusia. Tidak sebanding. Saudara akan sangat salah kalau membandingkan kasih karunia Allah sebanding dengan dosa manusia. Tidak sebanding. Jelas sekali ini dikatakan dalam Roma 5 ayat 16. Kita lihat lebih teliti lagi. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang.
Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Haleluya. Ayat 16 mempertegas, kasih karunia ini tidak berimbangan dengan dosa manusia. Entah dosa Adam dan juga plus dosa kita tidak berimbangan. Dosa manusia sebesar debu, dosa kasih karunia Allah sebesar atau sebanyak air ini. Contohnya begitu. Maka tidak bisa sebanding. Kalau saya masukkan debu itu ke dalam botol berisi air ini, maka dia masuk dan akan sangat kecil ini, tidak akan sebanding. Dosa manusia. Kenapa? Karena kalau kita melihat manusia berdosa tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Allah yang maha besar, maha suci, maha benar, maha sempurna. Seandainya kita kasih harga aja ini sebagai perumpamaan. Seandainya manusia itu yang berdosa, yang jahat, yang kotor, yang hina, yang terkutuk, yang penuh dengan kejahatan, itu harganya kita ambil contoh saja Rp50.000. Rp50.000 seandainya. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha benar, dia adalah Tuhan. Dia adalah yang sempurna, dia adalah pencipta. Seandainya saja kita kasih harga nih, seandainya saja. Harganya 50 triliun. Atau 500 triliun. Atau 5.000 triliun. Ya, saya anggaplah 5.000 triliun ya, karena sebenarnya Allah tidak bisa dihargai dengan nilai seperti itu. Anggap saja 5.000 triliun. Dosa manusia, ya, pelanggarannya cuma Rp50.000. Tuhan membayarnya 5.000 triliun. Oh, berapa perbedaannya, saudara? Nggak bisa dibandingkan. Yang Tuhan Yesus bayarkan di kayu salib jauh lebih besar dari semua dosa-dosanya. Kalau saudara utang sama orang 50.000, terus ada yang bayarin, misalnya saya berhutang sama saudara Joni misalnya. Terus ada teman saya bayarin, berapa Filipus hutangnya? 50.000, nih saya bayar 5.000 triliun. Hah? Banyak amat lebihnya, nggak apa-apa. Supaya dia bisa ya benar-benar bebas merdeka dari hutang ini. Benar-benar nggak ada pikiran lagi, ketakutan lagi. Lunasi bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Misalnya seperti itu. Jadi saudara nggak bisa bandingkan bahwa kasih karunia Allah cuma sebatas dosa kita. Nggak bisa, jauh, itu terlalu jauh, tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau saudara berdosa, ya semuanya sudah dibayar oleh kasih karunia Allah, saudara nggak usah takut lagi. Kenapa? Karena banyak orang berpikir kalau saya sudah terima Yesus, saya sudah jadi anak Tuhan, ya kemudian saya sudah menjadi mempelai Kristus, ya kemudian karena saya masih manusia saya berdosa lagi. Waduh, saya bisa kehilangan keselamatan saya. Karena itu saya harus membayar lagi dosa-dosa saya. Saya harus berjuang untuk menguduskan, untuk hidup benar supaya saya dilayakkan lagi sama Tuhan. Maaf saudara, apa yang kau lakukan tidak akan pernah bisa mencukupi standarnya Tuhan. Soal kebenaran, kekudusan, tidak akan bisa saudara. Hanya Allah dengan kasih karunia-Nya yang bisa memenuhi itu. Karena itu saudara, ketika kita berdosa, ingat dosa engkau itu cuma sebesar debu dibandingkan air yang banyak ini. Jadi dosa saudara dari lahir sampai mati sudah ditanggungkan oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi percaya, kau sudah diselamatkan. Kau tidak perlu lagi khawatir apakah saya selamat atau tidak. Apakah dosa saya diampuni atau tidak. Kasih karunia Allah lebih jauh lebih besar. Dalam bahasa aslinya polus, ya bahasa Yunani polus, jauh lebih besar, greater. Ya, jauh lebih besar dari semua dosa manusia.
Karena itu saudara nggak usah khawatir lagi tentang keselamatan. Yesus sudah selesai menyelesaikan di kayu salib, membayar semua dosa kita. Bahkan jauh lebih besar dari semua dosa kita. Jauh lebih besar dari segala pelanggaran kita. Jauh lebih besar dari segala apapun yang kita lakukan. Dari segala kutuk, dari segala apapun saudara. Kasih karunia Allah terlalu besar dibandingkan dosa manusia, dosa kita. Kita tidak perlu menambahkan apapun. Ya, kita sudah diselamatkan. Saya ulangi Roma 5 ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi kasih karunia ini diberikan kepada orang yang melanggar, orang yang berdosa, orang yang berbuat kesalahan. Dan kasih karunia ini bukan cuma menebus dosa, tapi memberikan pembenaran. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan ya dikayoma. Dalam bahasa aslinya dikatakan dikayoma. Artinya diberikan kebenaran yang sepadan sesuai dengan kebenaran yang dituntut Allah. Sesuai dengan standar Allah. Kalau saudara lakukan kebenaran dengan usaha kekuatanmu sendiri, itu nggak bisa memenuhi standar Allah yang terlalu tinggi akan kebenaran. Kita segini mungkin kebenaran kita. Kebenaran Allah sebesar atau setinggi ini. Kita nggak akan bisa mencukupi. Tapi kasih karunia Allah membuat kebenaran Allah dikenakan kepada kita. Sehingga kita dianggap benar bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, bukan. Kita dibenarkan karena kasih karunia Allah. Dan kebenaran yang dikenakan kepada kita adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang sesuai dengan standar dan tuntutan Tuhan. Jadi saudara jangan berusaha menambah-nambahkan. Segala kebenaran yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ya, perbuatan kasih yang kita lakukan, itu semua adalah buah dari kasih karunia yang kita terima. Ya, karena kita dikasihi, maka kita jadi mengasihi. Karena kita diampuni, maka kita jadi mengampuni. Kita berbuah hal-hal yang baik karena kita sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Jadi perbuatan kita tidak bisa menambahkan sesuatu untuk bisa mencapai kebenaran yang ditetapkan Allah. Nggak bisa. Saudara nggak bisa menyogok Allah dengan kebenaran diri sendiri. Tidak akan bisa. Kita tidak akan sanggup mencapai standar Allah yang sangat tinggi itu. Tapi oleh kasih karunia Allah, kita dibenarkan. Amin. Saya harap saudara bisa mengerti. Supaya saudara merasa aman dan tidak takut. Tidak gelisah apakah selamat atau tidak. Yang kedua yang saya mau bahas di sini. Kebanyakan orang berpikir mudah sekali keselamatan itu bisa hilang dari kita orang percaya. Kayaknya mudah sekali orang itu ya untuk murtad. Mudah sekali orang percaya itu untuk beralih, ya, untuk kehilangan keselamatan, untuk ikut dengan dunia lagi sehingga dia berdosa dan terputus dengan Tuhan. Seolah-olah mudah sekali gitu, udah terima Yesus, percaya Yesus, sudah diselamatkan, bisa tiba-tiba saja dia ya karena sesuatu perbuatan ya udah kamu tidak selamat lagi, kamu masuk neraka. Ya, kamu kehilangan keselamatan. Seolah-olah seperti itu. Saudara-saudara, saya mau katakan itu adalah pandangan yang sangat salah. Kenapa? Karena Tuhan itu bersikap aktif sejak awal. Dialah yang berinisiatif untuk meninggalkan sorga dan menyelamatkan kita dengan menebus di kayu salib. Setelah kita percaya kepada Dia, Dia tidak tinggal diam. Dia juga tetap aktif untuk menjaga kita agar tetap selamat.
Saya kasih contoh dalam Yohanes 6 ya, ayat 39 sampai 40. Ada banyak ayat tapi saya akan ambil beberapa saja. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, perhatikan saudara ayat ini. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia. Kehendak siapa? Kehendak Bapa yang telah mengutus Aku, kata Tuhan Yesus. Apa kehendaknya? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, dari semua orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadi umat Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan, supaya jangan ada yang hilang. Itu kehendak Bapa, saudara. Kehendak Bapa adalah supaya tidak satupun orang yang percaya kepada Yesus tidak kehilangan keselamatannya, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa adalah semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dia nggak izinkan, dia nggak inginkan sebenarnya sama sekali tidak ada yang dia harapkan ada yang hilang. Ayat ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku supaya setiap orang yang melihat Anak ya, dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Setiap orang yang percaya beroleh hidup kekal, tidak ada yang hilang. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Tuhan itu ingin menjaga semua orang yang percaya kepadanya. Tentunya bukan sekedar percaya ya, sekedar percaya tanpa hati, atau Kristen yang cuman sekedar status ya, KTP, bukan, tapi yang sungguh dia itu percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengar di sini jelas, Tuhan ingin semua orang yang percaya kepadanya itu tidak satupun yang binasa. Jadi nggak akan dibiarkan. Ya udah terserah lu mau berdosa lagi, lu mau binasa, masuk neraka, silakan. I don't care. Bukan begitu. Dia malah keinginannya, kehendaknya adalah supaya semua yang percaya tidak binasa, tidak hilang, melainkan kubangkitkan pada akhir zaman. Lalu apa yang Tuhan lakukan supaya kita tetap diselamatkan, tetap ada dalam karya keselamatan? Roma 14 ayat 4, saya akan bacakan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Kitab Roma pasal 14 itu menceritakan tentang ya ada orang yang masih lemah imannya, yang dia tidak mau makan daging karena dia takut ya, masih khawatir apakah ini dosa atau tidak, dia masih gelisah, masih bingung ya mengenai apakah ini melanggar firman Tuhan atau enggak, makan daging ini boleh enggak, makan daging ini makanan ini boleh atau tidak, masih bimbang. Nah, kata Paulus, jangan dihakimi orang-orang seperti itu. Walaupun imannya masih lemah, pemahamannya belum dalam, jangan dihakimi. Karena dia hamba Tuhan juga. Dia adalah pilihan Tuhan juga. Jelas dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusannya Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Perhatikan di sini. Tuhanlah yang berkuasa menjaga kita. Yang penting kita tidak melepaskan iman kita. Kita tidak meninggalkan Yesus Kristus. Dia yang menjaga supaya kita tetap berdiri. Supaya kita tetap selamat. Amin, saudara. Tuhan tidak pasif, dia aktif menjaga kita.
Saya akan baca lagi contoh berikutnya, Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Perhatikan, bagi Tuhan Yesus yang berkuasa menjaga supaya kita jangan jatuh tersandung. Dijaga walaupun kita menyeleweng sedikit, kita keliru mungkin, bahkan kita sempat berbuat dosa lagi. Tuhan jaga dan membawa kita, terus menjaga kita, melindungi kita, mengembalikan kita ke posisinya. Supaya pada akhirnya kita tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Bapa dipersembahkan oleh Yesus kepada Bapa. Inilah anakmu, aku sudah jaga, aku pelihara. Aku sudah kuduskan, aku sudah tuntun, ini aku persembahkan kepadamu Bapa. Tuhan Yesus menjaga kita, saudara. Dia tidak melepaskan kita begitu saja. Saya kasih sebuah gambaran yang mungkin memudahkan saudara. Bapak Ibu Saudara, saya tahun 1995, saya berkenalan ya dengan waktu itu calon istri saya. Waktu itu saya baru kenal tahun 1995. Saya berkenalan dengan Ibu Evi. Waktu itu dia belum jadi apa-apanya saya. Dia bukan tanggung jawab saya. Saya tidak punya hak dan kewajiban apapun terhadap dia. Dia masih orang lain buat saya. Kita berkenalan. Ya, berkenalan di gereja, kemudian pelayanan bareng bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya saling jatuh cinta dan kemudian kami berpacaran tahun 1995. Berpacaran sampai 1998. Sebelum tahun 1995 ya, Ibu Evi bukan siapa-siapa buat saya. Sama sekali saya tidak kenal. Nah, waktu kenal itu dia cuma sebagai teman. Dan setelah ambil keputusan jadi pacar, saya belum punya hak apapun karena sebagai pacar ya, baru pacar saja, belum punya hak apa-apa. Ya dia mau tinggalkan saya, dia mau cari yang lain, masih pacaran, it's okay. Belum ada ikatan apapun. Tetapi tahun 1998 saya menikah dengan dia. Tadinya bukan siapa-siapa, bahkan tidak kenal, kemudian berpacaran, ya walaupun sudah dekat, tetapi dia masih bebas menentukan langkah hidupnya. Dia mau pilih siapa saja jadi suaminya, terserah, karena masih baru pacaran. Tetapi setelah menikah dengan saya, setelah kami mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat, dan sah diberkati sebagai suami istri, sejak saat itu saya jadi suami, dia jadi istri. Sejak saat itu dia adalah bagian dari hidup saya. Saya adalah bagian dari hidupnya. Sejak saat itu saya yang bertanggung jawab ya untuk dia. Artinya ya dia tinggal dengan saya harus cari nafkah, saya harus memelihara dia, mengasihi dia, ya, mencintai dia, membahagiakan dia. Itu jadi tanggung jawab saya karena saya sudah menjadi suami dan saya sangat mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, sejak itu saya menjaga dia. Kenapa? Karena dia istri saya. Dulu saya izinkan dia mau ngapain saja karena belum jadi istri. Dia mau ganti pacar silahkan, saya belum apa-apa. Tapi sekarang sudah jadi istri saya. Kalau ada orang yang mau ganggu dia, mau ambil dia, mau ngajak dia selingkuh, oh nggak bisa. Kalau engkau mau istri saya, mau jadikan dia pacar, apalagi jadikan istri, oh langkahi dulu saya suaminya. Saya akan jaga dengan segala cara, saya akan berjuang untuk mempertahankannya. Nggak mungkin saya biarkan terserah. Walaupun kamu istri saya terserah mau sama siapa, kamu mau berzina, kamu mau berselingkuh silakan. Nggak mungkin saudara, pasti saya jaga. Kenapa? Karena saya sudah terikat janji. Dan saya sangat mengasihi dia. Kalau ada yang ganggu, saya larang. Saya jagai, saya jauhkan. Kalau dia terus mendesak ya mungkin saya akan marah. Saya akan lapor
mungkin orang tuanya atau polisi atau siapa saja supaya tidak terjadi hubungan dengan orang itu. Kenapa? Karena dia sudah jadi istri saya. Nah, kalau saya saja yang penuh dengan kelemahan ini menjaga istri saya supaya jangan hilang hubungan dengan saya, supaya dia tetap jadi istri saya, supaya dia tetap ada dalam kehidupan saya, dalam pengayoman saya. Saya yang lemah aja berjuang untuk mempertahankan dia, nggak bebaskan dia terserah mau apa. Apalagi Bapa di sorga, apalagi Yesus yang sudah mati menebus saya dan saudara. Mana mungkin dia biarkan saudara tidak selamat, terus jatuh dalam dosa, dibiarkan sampai engkau binasa dan kau kehilangan semuanya. Nggak mungkin, saudara. Saya aja berjuang kalau ada gangguan seperti itu kepada istri saya. Karena saya mengasihi dia. Padahal saya nggak pernah beli dia dengan nyawa saya. Saya belum pernah mati buat istri saya. Saya belum pernah mencurahkan darah saya untuk dia. Apalagi Yesus yang sudah mengorbankan segalanya. Tidak mungkin saudara dibiarkan, dibebaskan, diambil iblis, dikuasai dosa. Nggak mungkin. Dia akan menjaga kita. Alkitab tadi jelas. Dia akan berusaha menjaga kita tetap berdiri. Dia berkuasa untuk menjaga supaya kita jangan tersandung. Selama kita masih dalam pengayoman dan kita masih percaya kepada Tuhan Yesus dan kita terus mempertahankan iman kita, saudara nggak usah khawatir, nggak usah takut kehilangan keselamatan. Dia akan mempertahankan. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu, siapa? Saya dan saudara, dipelihara, saudara, dipelihara, dijaga oleh kekuatan siapa? Bukan kekuatan saudara mempertahankan keselamatan itu, tapi oleh kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan yang sempurna yang kita peroleh nanti di kerajaan sorga itu. Sementara kita berjalan ke sana, Tuhan akan terus menjaga, memelihara kita. Selama saudara masih percaya Yesus, saudara masih dalam naungan kasih karunia Allah. Gak usah khawatir. Dia yang akan berusaha menjaga kita. Dia aktif menjaga kita. Saya mau sedikit share kesaksian saya, saudara. Betapa Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak akan biarkan kita hidup di dalam dosa. Jadi saya lahir baru mengenal Yesus itu tahun 89 ya, 1989. Wah, saya itu mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa menurut saya. Di situ saya berjumpa dengan pribadi Tuhan, bukan lewat khotbah, bukan lewat kebaktian, tapi lewat satu peristiwa di kamar saya sendiri. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di kondisi saya frustasi, di kondisi saya begitu kecewa dengan kehidupan, mau bunuh diri. Di situ saya ketemu dengan Tuhan Yesus dan saya benar-benar mendapatkan kasih yang luar biasa yang tidak pernah saya saksikan. Saya belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus, saya belum mengerti firman Tuhan, saya belum mengerti apa-apa. Tapi waktu itu ketika saya putus asa dan hampir merenggut nyawa saya sendiri, dia datang dan dia memulihkan saya. Wah, hidup saya begitu diubahkan, saya cinta Tuhan luar biasa. Tidak ada waktu tanpa saya merenungkan, membaca, merenungkan firman. Terus menerus hati saya penuh dengan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun saya hidup dalam kelimpahan hadirat Tuhan, dalam cinta Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya masih manusia, saudara. Kira-kira 2 tahun setelah saya mengenal Yesus, saya jatuh lagi dalam dosa. Saya bergelimang lagi dengan semua dosa yang pernah saya lakukan. Waduh, di situ saya benar-benar terpuruk. Benar-benar saya jatuh dalam dosa, dalam kubangan dosa yang kotor. Nah, ketika itu secara daging saya menikmati dosa, tapi batin saya sangat menderita. Hati, jiwa, roh saya sangat menderita. Kenapa? Karena saya sudah lahir baru.
Saya begitu gelisah, saya begitu kosong, hampa, ketakutan dan sebagainya. Tubuh memang bisa menikmati dosa, tapi batin saya, roh saya, jiwa saya gelisah. Sehingga sampai satu titik saya udah nggak sanggup lagi, saudara. Saya waktu itu dengan penuh noda kekotoran, saya mencoba lagi datang sama Tuhan. Setelah bergelimang dosa saya datang, waktu itu saya mencoba untuk berdoa. Saya berkata begini, Tuhan, apakah Engkau masih menerima aku yang sudah begitu berdosa kepadamu? Saudara percaya atau tidak? Saya mendapatkan seperti penglihatan waktu itu. Ada ribuan pintu di depan saya, gelap gulita, pintu itu gelap gulita, tapi ada satu pintu di paling ujung yang terbuka dan bersinar terang. Ini ribuan pintu itu gelap dan tertutup, gelap sekali. Tapi ada satu pintu yang terang sekali dan terbuka. Jadi saya lihat ke pintu yang terbuka itu terang. Dan saya mendengar seperti ada suara. Berkata begini, Nak, sekalipun engkau telah menutup ribuan pintu kasih karuniaku dengan dosa-dosamu, aku akan tetap membuka pintu-pintu yang lain supaya engkau tetap bisa masuk. Masuklah, Nak. Puji Tuhan, saudara. Di situ saya merasakan kasih karunia Tuhan lagi. Saya diterima lagi, saya diampuni. Waktu saya hidup dalam dosa itu, saudara, saya belum hamba Tuhan. Saya masih pemuda biasa. Tapi ketika saya menerima kasih karunia ini, saudara, dia tetap mengampuni saya sekalipun saya udah bergelimang dosa. Pada saat itulah saya ambil keputusan saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Kenapa? Karena tidak ada manusia atau siapapun yang bisa menerima saya seperti Tuhan menerima saya. Dia tetap menjaga saya supaya tetap saya kembali, supaya tetap saya selamat, supaya tetap saya dikasihi dan mengasihi dia. Dia tidak biarkan saya, dia tidak tinggalkan saya. Saudara, ada rasa aman dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya percaya dia menjaga saya. Dia menjagaku dalam segala keadaan. Bukankah itu janji Tuhan? Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam kuasa apapun kita sedang dikuasai, dikepengaruhi ketika kita dicobai. Oh, Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Dia membawa kita tetap dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara datang sama Tuhan. Serahkan kekhawatiran, kegelisahan. Jangan takut, kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk kita diselamatkan, untuk kita dipelihara, untuk kita tetap dalam pengayoman-Nya. Selama saudara tidak membuang Tuhan dari hidupmu, engkau tetap percaya kepada Dia, engkau mau tetap terus mengasihi Dia, engkau mau terus dalam pengayoman-Nya, saudara nggak perlu khawatir. Semua masalah dosamu, semua pelanggaranmu sudah dibereskan. Engkau sudah dibenarkan karena kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Tidak berimbangan dengan dosa-dosamu, tidak berimbangan dengan segala kesalahan kita. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami seringkali takut, gelisah, khawatir, kehilangan keselamatan. Karena kami kurang lakukan ini, kurang lakukan itu. Tapi hari ini firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kasih karunia-Mu tidak berimbangan dengan dosa-dosa kami. Dosa kami terlalu kecil dibandingkan kasih karunia-Mu begitu besar. Sewaktu kami jadi musuh saja Engkau sudah mati buat kami. Apalagi sekarang kami sudah jadi anak-anak-Mu, kami jadi mempelai-Mu. Pasti kasih karunia-Mu yang limpah itu tetap membungkus kami, tetap menjaga kami, tetap melindungi kami. Sehingga kami tidak terhilang, sehingga kami tetap dalam keselamatan-Mu. Supaya kami dibangkitkan pada akhir zaman, menerima segala kasih karunia yang berlimpah, yaitu upah dan segala hal yang Kau sediakan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau buang semua kekhawatiran, kegelisahan kami. Karena Tuhan berkata di kayu salib, sudah selesai, sudah usai, sudah tuntas aku lakukan. Dan sekarang tugas kami adalah menerima kasih itu dan menyalurkan kasih itu kepada sesama. Kami mau tetap percaya kepadamu, tetap mengasihi Engkau, tetap dalam pengayoman-Mu, tetap dalam kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau menjaga kami supaya tidak tersandung
tidak terpisah dari kasih karunia. Engkau terus menuntun kami sampai akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Sampai jumpa dalam kebaktian online berikutnya. God bless you.